Oke, Sobat Jatim, selamat datang di Cerita Malam bersama saya Bimbo. Kali ini saya harus ngobrol via daring dengan Mas Adi, Coach Adi, praktisi metafisika, sahabat kita. Nanti hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan beliau soal fenomena kemunculan ular di Keraton Yogyakarta. Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Malam. Soal kemunculan ular di Keraton Yogyakarta. Ini kan momentumnya kan pas gitu Mas. Ketika haulnya Hamengkubuwono IX, tiba-tiba ada ular melingkar yang kepalanya juga gigit ekornya. Nah, kalau dari kacamata metafisika itu pertanda apa Mas Adi? Metafisika itu pilar ya. Taruh ini ada dua bagian. Pertama itu pilar. Nah, pilar itu kan adalah penyangga kekuatan gitu ya. Nah, terus satu lagi adalah ular. Ular itu bisa ada dua hal juga, ada baik, ada juga buruk lah gitu kan. Nah, lihat momennya di sini adalah apa? Itu buruk Mas. Momennya ini adalah ya bisa jadi itu di sini adalah buruk ya. Jadi ada sesuatu nanti ke depan itu adalah siklus ya perebutan kekuasaan, bisa jadi ada di Keraton Jogja ya, itu ada tempat nanti ada kisruh kan gitu. Oke. Ya. Ada penyangga itu kemungkinan di beberapa saat ke depan itu akan ada semacam kisruhan dari pilar tersebut ya, pilar penyangga itu. Penyangga dalam di sini adalah ya, tatanan dari keraton itu. Kalau yang saya lihat begitu. Karena ularnya itu juga aneh gitu kan. Gimana Mas? Itu melingkar. Iya kan ya? Dia melingkar gitu kan ya? Iya. Aha. Betul. Nah, tapi definisi ular sendiri di budaya Jawa itu Mas Adi, itu kan harusnya pertanda yang bagus gitu kan. Kadang kan ada definisi mimpi ketemu ular atau digigit ular itu bisa tanda dapat jodoh. Gimana Mas Adi? Nah, ini ular di sini, ini saya melihat begini, ular itu ada positif ada negatif seperti saya bilang tadi. Nah, ular di sini karena melingkarnya itu aneh, itu melindungi gitu, melindungi pilar itu gitu. Jadi akan ada semacam goncangan di mungkin ada di keraton ya, di sana. Nah, itu ada seperti sesuatu hal yang sudah menandakan bahwa harus ada yang melindungi. Nah, melindunginya ini bisa jadi adalah sesepuh dari yang baik yang masih hidup maupun yang leluhur-leluhur yang sudah tidak ada, itu akan tetap menopang ataupun membantu untuk agar pilar tersebut tetap terjaga. Intinya itu begitu, agar tetap tidak runtuh. Berarti kemunculan ular tersebut justru malah menjaga berarti ya? Ya, itu simbol kalau saya bilang gitu, karena posisi itu tidak kayak posisi nyerang, justru melingkar itu adalah seperti kayak mengikat gitu. Oke. Nah, ini ularnya ular beneran apa ular goib Mas? Karena tiba-tiba dibilang tiba-tiba ada, tiba-tiba enggak. Nah, kalau melihat dari memang kelihatan jelas sekali kalau yang saya lihat di fotonya itu ini tidak terlihat memang kepalanya ya, cuma badannya lebih jelas seperti itu. Nah, ini dari fisik memang kelihatannya itu fisik ya, ular itu fisik. Nah, cuma kalau lihat dari sisi yang sebelah kiri itu ada kayak ada blur sedikit, dan itu kayak semacam kayak kalau gambar itu kayak seperti hilang-hilang gitu. Ini ada semi gaib gitu yang bisa nah, tapi bisa jadi ya kalau saya lihat sih agak gaib gitu kelihatannya begitu. Jadi memang ularnya itu secara fisik ada,
tapi sebenarnya dia perwujudan dari Ya, manifestasi gaib gitu ya. betul, betul. Oke, oke, oke. Nah ini kan juga ramai juga nih Mas di netizen ini kan berdiskusi gitu kan. Kemunculan ular yang mendadak di momentum haul itu bisa pertanda bahwa Keraton Jogja ini sedang ada masalah. Bener nggak sih Mas Adi? Nah itu kan sebenarnya simbol itu kan tadi saya bilang bahwa ada pilar itu adalah penyangga kekuatan dari satu badan satu bangunan ya bangunan itu dari keraton itu maksudnya gitu. Nah ular itu melingkar itu ya ibaratnya itu dia mencoba untuk menjaga supaya tetap kokoh intinya itu begitu. Kan beberapa ke depan itu akan kisruh atau seperti apa gitu kan. Nah itu adalah simbol bagaimana ular tersebut memberikan simbol supaya ayo ini tetap dijaga, jangan sampai satu kesatuan, jangan sampai roboh, intinya itu begitu. Tapi secara logika Mas, secara logika awam, mungkin nggak sih di Keraton Jogja itu muncul ular? Ya maksudnya tiba-tiba ada ular gitu mungkin nggak sih sebenarnya? Ya kalau melihat situasi ya beberapa kali saya pernah ke Jogja ya, Hmm? gitu kan, itu kemungkinan besar itu ada, tapi untuk posisi dia melingkar itu tidak lazim ya kalau saya lihat begitu. Mungkin ya kalau struktur beberapa kali saya ke Jogja, ya, itu kemungkinan besar itu ular masuk itu ada. Karena di depannya itu kan lapangan, lalu juga ada semacam borong-borong, gitu ya. Ya, Nah, ya. kemungkinan besar kemasukan ular itu ada. Cuma yang jadi permasalahan ini di fotonya itu dia mengambil posisi dia melingkar persis seperti kalau melingkar aja ular kan di mana aja kan bisa ya ngambil Iya. tiang itu persis dia tuh tidak kayak seperti cincin lah intinya tuh Iya begitu. benar. Dia kan Jadi bisa aja di tempat lain, tapi kenapa ada di pas di tiang atau di tiang panjang itu ya kan ya? ya kalau tiang panjang misalnya tiang panjang posisinya dia melingkarnya ke atas itu hal yang mungkin yang wajar. Hmm. Ini dia benar-benar kayak seperti cincin itu yang Ya, ya, ya. permasalahannya begitu. Jadi, wah ini aneh, ini simbol pasti begitu. Oke, Mas, kalau saya coba mengaitkan ini, Mas, kan Jogja itu kan kerajaan yang lumayan tua juga di Pulau Jawa. Kemudian juga dianggap jadi apa ya? Ya, Anjirnya juga Pulau Jawa. Kemunculan ular itu mungkinkah jadi pertanda juga akan terjadi sesuatu di Pulau Jawa? kalau saya melihat itu memang ada ini internal ya kalau saya lihat itu internal di Jogjanya ya kalau Hmm, ada ular itu gitu. Dan nantinya akan berimbas ya mungkin dengan kerajaan-kerajaan yang di sekitarnya seperti hmm. kayak Pakualam, yang Solo dan sebagainya ya. Nah itu akan seperti itu. Tapi kalau saya melihat ada ular yang mengintervensi itu mungkin bagi spiritual-spiritual keraton dalam itu sudah menjadi suatu simbol yang harus diperhatikan sekali. Mungkin di sini sudah ada persiapan-persiapan langkah-langkah apabila ada permasalahan. Kalau saya yakin begitu. Karena kalau setahu saya dengan adanya simbol seperti itu orang di dalam itu sudah pikir lah untuk bagaimana supaya keraton itu tetap utuh intinya segitu. Oke, Mas Adi, pertanyaan terakhir. Apa yang harus dilakukan oleh apa ya masyarakat Jogja atau mungkin masyarakat Jawa dengan kemunculan ular ini? Karena kan biasanya kalau kerajaan itu sedang mau ada perpecahan itu kan dampaknya bisa parah gitu kan, dampaknya bisa 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 terkait ke berbagai aspek kehidupan lain gitu kan. Hmm. Ya mungkin gini, makanya Jogja itu dianggap istimewa karena mereka menganggap bahwa gubernur kalau kalau di Indonesia dia bilangnya gubernur ya gitu ya. Iya. Tapi kalau di Jawa itu di Jogja itu mereka ada gubernurnya itu adalah raja. Jadi panutan. Jadi pada saat waktu itu pernah sekali saya waktu itu uh, ke Jogja itu berdiskusi masalah ribut-ribut dulu tentang calon raja gitu kan begitu ya. Nah, kalau melihat dari sini kemungkinan akan ada kisruh hampir sama tentang siapa akan memimpin Jogja. Nah, tapi kalau melihat adanya ular di sini itu lebih tingkatannya itu levelnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang kemarin terjadi. Hmm. Nah,
sehingga membuat masyarakat Jogja pun pastinya akan ada pro kontra itu pasti. Oh iya, saya lebih suka yang ini aja deh. Ya hampir sama, nggak jauh beda dengan pilgub. Intinya begitu, pasti ada pro dan kontranya seperti itu. Oke Mas Adi, berarti memang ini harus disikapi bijak oleh banyak pihak ya. Jangan dianggap horor berarti Mas Adi ya, pengambilan ular ini ya. Ya, ya sebenarnya bukan arah ke situ, tapi itu simbol aja. Jadi jadi tidak terlalu wah ini jangan-jangan akan kehancuran, nggak se ini juga. Saya yakin juga dari tim Karton ya, lebih kuat ya, dan sebagainya sudah mereka pasti lebih kuat ya, hebat ya Mas. Iya, pasti dengan adanya itu simbol, itu udah pasti simbol. Oke, sip, terima kasih Mas Adi. Nanti kita ketemu lagi hari Senin Mas Adi ya. Ya, Sobat Berita Jatim, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Mas Adi soal fenomena kemunculan ular di Keraton Yogyakarta. Memang bisa dibilang kemunculannya memang sebuah simbol, tapi jangan khawatir, percayalah, pihak Keraton Yogyakarta sudah punya cara untuk menerjemahkan dan melakukan preventif terkait tanda kemunculan ular itu. Jangan kemana-mana, pantau terus Berita Malam, kita bakal bedah semua hal mistis di Surabaya bersama saya Wibowo. Jangan lupa subscribe, like, dan komen Berita Jatim TV.